Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam ini itu pahalanya cepat diterima. Amin. Supaya cepat diterima pahala kita, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih alladzi ja'ala syahra ramadan syahran mubarak sayyidus suhur wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin ahsanan nasi khulukan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Tarawih Masjid Sultan Alauddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah berada pada malam yang keempat Ramadan 1446 Hijriah. Saya diberi amanah oleh pengurus masjid, terima kasih atas amanah. Dan nanti saya lihat waktu Pak Kiai ya Samad WA katanya giliran tak ini malam, tapi saya lihat jadwal rupanya ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya berkenan membawakan 20 menit karena di sini katakan tidak boleh lebih, yaitu manfaat puasa terhadap kesehatan. Ini panjang sekali, bisa 1 semester ini kalau karena ada kaitannya dengan traktus digestivus, ada kaitannya dengan jantung, ada kaitannya dengan pembuluh darah, ada kaitannya dengan banyak. Semua yang ada di dalam diri kita ini sangat berkaitan dengan puasa itu. Kalau saya mau bawakan ya bisa tahan nggak sampai berapa semester. Baiklah, walaupun demikian saya akan membawakan yang sangat sedikit saja, singkat, tetapi mudah-mudahan bahasanya tidak bahasa dokteran. Bahasanya saya mau bahasa yang mudah dicerna, termasuk anak-anak kita bisa mencerna. Kita pernah mendengar sebuah hadis, tapi hadis ini sebenarnya hadis dhaif, dianggap hadis lemah. Sumu tasihhu, puasalah supaya kamu sehat. Tapi kami dari bidang kesehatan menganggap bahwa sekalipun dhaif, hadis ini sangat bermanfaat untuk kita kaji puasa dengan kesehatan. Timbul pertanyaan, mengapa kita berpuasa? Kita berpuasa karena pertama, perintah ini sudah ada dalam Al-Quran. Dan perintah ini indah sekali, 183 surah Al-Baqarah. Yang diundang adalah orang beriman, tidak diundang orang yang Islam. Orang Islam yang beriman, bukan hanya orang Islam, karena banyak orang Islam tidak beriman. Apalagi orang munafik, apalagi orang kafir. Tapi yang dipanggil, diundang, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena Allah garansi, yakin bahwa hanya orang beriman yang mampu melaksanakan puasa. Karena puasa itu berat. 14 jam kita menahan, tidak makan, tidak minum, tidak bergaul sama istri, atau istri bergaul sama suami, tidak boleh berkata jorok, macam-macam. Sampai orang-orang barat itu banyak mengatakan, bagaimana perasaan kamu bisa puasa? Tapi banyak sekali, saya tidak terangkan di sini, banyak sekali orang-orang ilmuwan dari barat itu masuk Islam hanya karena mempelajari puasa, mempelajari Al-Quran dan sebagainya. Lain kali kita akan bicarakan. Yang kedua, tujuan orang beriman diundang adalah la'allakum tattaqun. Nah,
jembatan untuk orang beriman menjadi takwa adalah puasa, dan puasa banyak sekali ya fadilahnya, rukun-rukunnya, kebaikan-kebaikan yang didapatkan banyak sekali. Salah satunya adalah bagaimana puasa itu berakibat baik terhadap kesehatan. Nah, pada ayat berikutnya Allah berfirman luar biasa, ayyamam ma'dudat. Puasa itu telah ditentukan harinya. Ayamun, yauman ma'dud, 30 hari atau 29 hari. Nah, nanti kita lihat sedikit ya, kenapa sampai 30 hari. Ya, walaupun demikian, mohon maaf. Walaupun kita ditentukan 30 hari, ada keringanan. Siapa di antara kalian yang marid, au ala safar, siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayamin ukhar. Boleh tidak berpuasa. Atau mungkin hamil, orang tua, kalau disuruh puasa dan mengganti akan datang tambah tua, tambah tidak bisa. Itu mereka ta'amun miskin atau membayar fidyah atau memberikan makan kepada orang miskin. Tapi ayat 184 ini ditutup indah sekali. Penutupnya yang pertama adalah man tatawwa'a khairan, siapa yang melakukan satu kebaikan, bahwa khairullah, kebaikan itu untuknya. Kita bawa kebaikan itu adalah kebaikan puasa. Puasa itu untuknya, untuk apa? Salah satunya kesehatan. Dan ditutup oleh Allah, ya, man tatawwa'a khairan bahwa khairullah wa antasumu, sebaiknya puasa itu khairun lakum, lebih baik bagi kamu kalau kamu puasa. In kuntum ta'lamun, sebenarnya jika kamu punya ilmu atasnya. Nah, salah satu ilmunya malam ini saya akan berikan apa manfaat puasa. Baik ibu dan bapak sekalian, jadi puasa itu lebih baik bagi kita menurut firman Allah, dan ini pastilah terjadi. Hanya kajiannya mungkin kita tidak dapatkan. Ya, saya tidak akan menerangkan kenapa di atas kita boleh bayar fidyah dan sebagainya, itu insya Allah mungkin ustaz-ustaz yang lain akan menyampaikannya. Tetapi saya akan memberikannya dalam bentuk satu saja, yaitu mulai kita makan sampai kita membuang di bagian pelepasan. Di situ terjadi beberapa peristiwa yang akan membawa kepada kebaikan kita ini. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengatakan bahwa apabila kita makan, ya, secara umum puasa itu dilakukan selama 13 sampai 20 jam. Bahkan ada suatu daerah yaitu mulai pagi sebelum fajar dan terbenamnya matahari, untuk kita mungkin 12 sampai 14 jam. Tapi ada negara di Eropa itu tidak ada malamnya. Matahari kelihatan terus. Cuma pada waktu kita malam kelihatan mataharinya itu agak di kaki langit, tapi tetap dia memberikan cahaya. Bagaimana mereka melaksanakan puasa itu? Ada syaratnya, mereka melakukan semacam kias bahwa puasa antara fajar dengan terbenam matahari. Allahu Akbar ya Karim, kita di Indonesia luar biasa sekali. Diberi kenikmatan. Cuma 2 musim, musim hujan dengan musim kemarau. Dan indahnya ini bulan Qamariyah, ya, tidak seperti bulan Masehi. Jadi bulan Masehi itu setiap perayaan Natal itu mereka bikin pinus dengan dengan salju. Kalau kita tidak. Setiap kita puasa bisa musim hujan, bisa musim kemarau, bisa di antaranya musim, pokoknya indah sekali. Makanya orang yang berpuasa di negeri kita ini mengalami semua waktu di dalam perputaran matahari dan akan memberikan banyak manfaat. Nah, puasa telah terbukti memiliki banyak manfaat di kesehatan, akan kami paparkan sebagai berikut.
Yang pertama kita lihat dulu tentang traktus digestivus, mulai makan ini. Maka makan itu oleh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dalam segi tinjauan Al-Qur'an ada yang disebut makan yang halal dan membawa thayyibah. Dalam Al-Qur'an kata halal itu ada 6 kali terulang. 2 di antaranya pada konteks kecaman, yaitu surah Yunus ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 116-117. Tapi ada 4 di antaranya makan yang halal yang disebut dalam Al-Quran mempunyai 2 ciri, yaitu konteks perintah makan itu adalah kulu, dan kata halal digandengkan dengan thayyibah, halalan thayyibah. Jadi mulai dari kita makan halalannya dulu. Nah, nanti kita lihat halalannya itu bagaimana. Saya tidak akan sebutkan ayatnya, panjang sekali ya. Al-Baqarah ayat 168, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah yang halal bagi Anda apa yang ada di bumi ini. Kemudian surah Al-Maidah 58, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Sama, makanlah apa yang baik atau diberikan rezeki bagi kamu yang baik. Fakulu mimma ganimtum halalan thayyibah. Al-Anfal 69. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil, yaitu yang halal dan baik. Kemudian fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. An-Nahl 114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang ini. Nah, sekarang kita melihat hadis riwayat oleh salah seorang imam, dikatakan bahwa dalam sebuah hadis, kalau kamu makan maka bagilah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Jangan seperti kita ya, insya Allah tidak ada di sini ya, mungkin di tempat yang lain. Allahumma laka tum langsung nacambo, balas dendam. Ya, kalau orang Bugis bilang masedan nih, dia tidak bisa lagi bernapas. Makanya disunnahkan Rasulullah, minumlah minuman yang hangat dan makanlah makanan yang manis. Itulah takjil. Makanya ibu-ibu kalau bikin takjil jangan bikin es buah. Bagaimana caranya nanti saya terangkan karena waktu hanya 20 menit. Lanjut lagi. Jadi pada waktu makan itu sepertiga, bahkan hadis yang lain mengatakan nahnu qaumin la na'kulu hatta naju, kami itu tidak makan sebelum lapar, dan apabila kami makan ya kami tidak sampai kenyang ya, dan apabila kami makan tidaklah berlebihan, karena sesungguhnya ayat Allah, innallaha la yusrifu, sesungguhnya Allah itu tidak menyenangi orang-orang yang berbuat berlebih-lebihan. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan kepada kita bahwa bukan hanya halalan thayyibah. Karena itu ibu dan bapak sekalian, maka orang yang makan terus, kita tahu orang makan terus. Pagi makan nasi kuning atau mungkin nasi goreng, tidak lama jam 10 makan coto ya. Jam 12 ikan bakar baronan rica-rica. Sore makan palu butung ya. Malam palu mara, palu basah ya. Tengah malam nonton TV ada pisang goreng pakai keju segala malam. Sebelum tidur nacambok lagi. Sampai besok itu makan terus. Orang yang makan terus itu akan berlebihan makanannya. Indahnya tubuh kita ini, makanan itu tidak dibuang. Yang dibuang sisa makanan yang tidak berguna dalam tubuh kita. Makanya berlebihanlah makanan itu, disimpan. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya uang jangan simpan di bawah bantal. Bapak-bapak jangan simpan di kos kaki, simpan di BSI, simpan di bank. Nah, sekarang yang kita makan itu bukan disimpan dalam bentuk nasi, bukan disimpan dalam bentuk daging, tapi setelah diolah dia sudah dalam bentuk lemak. Maka disimpan pertama di mana? Ya, seperti kita kalau di Unhas, bank tempat simpanan itu di BNI. Mungkin kalau di UMI, ya mungkin di bank yang lain.
Kalau di Muhammadiyah mungkin ban yang lainnya jelas disimpan di bank, dan bank itu ada di mana? Di alat penggantung alat viscera, alat penggantung usus. Biasa kalau bulan potong hewan, setelah dibuka belah perutnya sapi, kita lihat banyak yang putih-putih, manusia juga begitu. Itulah lemak yang disimpan di perut. Makan lagi sebulan ini, makan terus, sudah penuh, tidak ada lagi. Bang sudah bukan menolak bang, tapi dia sudah banyak sekali nih. Terus dia simpan di mana? Disimpan di bawah kulit, di kulit bokongnya tambah lebar ke belakang, disimpan di bawah perut, disimpan di dua dagunya, disimpan sampai orangnya menjadi bocor, battala, masih makan terus. Bingung ini di mana ditaruh? Sudah tidak ada lagi tempat di bawah kulit. Disimpan di mana ibu dan bapak? Disimpan di pembuluh jantung. Jadi di sekitar jantung, di luarnya. Jadi pembungkus jantung, disitulah lemak. Sehingga orang yang bocor naik tangga sedikit sudah poso karena jantungnya itu tidak leluasa bergerak. Masih juga makanlah si bocor. Ditaruh di mana lagi? Di pembungkus paru-paru. Akhirnya bernapas saja susah. Masih makan lagi lah bocor lah. Jadi sudah kelihatan ya, kalau ibu-ibu kan senang kalau langsing ya. Ini lah bocor bukan langsing tapi langsung dari atas ke bawah sama. Apa yang terjadi? Ya, tidak ada tempat lagi di jantung, di paru-paru, di ginjal, tidak ada. Nah, di sini kan ada tempat parkir. Kalau temu tempat parkir di sini masih ada mobil masuk, di mana ditaruh? Tidak mungkin di atas, tidak ada tempat parkir di atas. Di mana? Di pinggir jalan. Begitulah juga kita. Lemak tidak ada lagi tempat parkirnya, yang mana tadi mulai dari lemak di mana-mana. Nah, disimpanlah di pinggir pembuluh darah. Mulailah pinggir pembuluh darah yang tadinya bulat begini, lemak di sekitarnya, akhirnya lumennya menjadi kecil. Tapi fungsi jantung harus memompa darah ke seluruh tubuh dengan pompa atau dengan kekuatan aliran yang sama. Tapi karena ada di sekitar pembuluh darah itu lemak, maka terjadilah tension yang hiper, dipompa dengan kekuatan yang tinggi. Tinggi itu namanya hiper, kalau rendah itu lower. Nah, hipertension, maka terjadilah hipertensi koroner, hipertensi ini. Karena si battala makan terus. Dan apa yang terjadi? Lama kelamaan bukan saja hipertensi, mulailah ada emboli. Emboli itu lemak karena sudah terlalu banyak jalan darah terus, kadang emboli itu terbawa oleh aliran darah. Nah, tadinya di tempat pembuluh darah yang besar, dibawa ke aliran darah masuk di kapiler, tidak bisa lolos, terjadi sumbatan. Apalagi kalau sumbatan itu di otak, maka akan terjadi semacam stroke. Tapi otak ini, ibu dan bapak sekalian, tidak langsung, karena ada semacam sinopsis kemana-mana. Ada sun istilahnya dalam kedokteran. Kalau kita di sini, jalan yang di luar itu adalah Jalan Urip Sumoharjo. Kita mau menuju ke kita kan lewat Jalan AP Peterang. Nah, tapi kalau lagi ada demo dan sebagainya, orang masuk di racing center. Di sini bagaimana? Dia belok ke sana, Abdullah Desirua. Kalau di sana belok lagi, inilah yang disebut sun. Maka pada waktu terjadi begitu, ada sumbatan, maka dia lewat di sun itu. Dan ada satu pembuluh darah, banyak sekali terjadi, tidak dialiri darah. Nah, kapan dialiri darah? Nanti pada waktu orang itu sujud. Nah, maka dialirilah darah itu. Ada seorang sarjana di Amerika, ya, dia seorang neurolog, dia memperhatikan bagaimana bisa terjadi ini. Dia masuk Islam, seorang profesor wanita masuk Islam hanya karena dia pelajari bagaimana itu sujud membawa aliran darah ke otak. Nah, itu agak melenceng dari topik kita. Nah, apa yang terjadi? Maka terjadilah semacam yang namanya
puasa. Apa itu puasa? Yaitu tidak ada lagi sibat talak masuk makanan. Berapa lama itu yang ada di apa namanya? Di tubuh kita makanan itu hanya 6 sampai 8 jam. Taruhlah kita imsak jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 1. Jam 1 itu sudah habis itu apa namanya? Ini alarm ini. Sudah habis itu makanan, makanya terasa kita itu lapar pada waktu duhur. Tetapi karena kita sudah niat dan tidak akan makan, maka kompensasi daripada badan kita ini, dia akan mengambil makanan bukan lagi dari makanan yang kita makan kan sudah habis. Diambil dari mana? Dari lemak yang ada di tubuh kita. Nah, kira-kira lemak yang mana yang dahulu diambil? Tidak mungkinlah diambil lemak yang ada di jantung, tidak mungkin diambil lemak yang ada di apa namanya? Di paru-paru, maka dia ambil lemak yang paling gampang adalah yang di pinggir-pinggir pembuluh darah. Bayangkan kalau sehari, 2 hari, sampai 30 hari kita puasa, boleh dikatakan lemak itu sudah tidak ada atau mungkin sedikit di pembuluh darah, maka terjadilah yang tadinya hipertensi kembali menjadi normal tensi. Itu hanya karena 30. Tetapi jangan sesudah lebaran si batal makan lagi. Ya, bocor makan lagi. Makanya ada yang disebut puasa Syawal. Puasa Syawal itu disebut dalam ilmu kedokteran tapering off, yang tadinya puasa 1 bulan ditambah 6 hari. Kemudian ada lagi yang namanya puasa Senin Kemis. Ada yang namanya puasa Bid. Dia 13, 14, 15. Ada lagi puasa tertentu misalnya puasa Arafah. Apalagi hebatnya kalau bisa puasa Nabi Daud. Allahu Akbar ya Karim. Dan ini akan menyebabkan bukan hanya pembuluh darah yang ada lemaknya, di jantung juga sudah diambil, mulailah pernapasan juga diambil, dan tinggal lemak itu yang ada di perut. Makanya haram oleh Allah Subhanahu wa taala, haram untuk kita puasa sepanjang tahun. Kenapa? Kalau puasa sepanjang tahun, habis itu lemak diambil semua sehingga persediaan kita tidak ada lagi. Oleh karena itu puasa Nabi Daud. Puasa sehari, makan sehari. Puasa sehari sehingga makanan itu ya hanya dicerna, disimpan sedikit, tetapi besok puasa lagi. Yang dicerna dan yang disimpan itu menjadi tenaga bagi kita. Allahu Akbar ya Karim. Ibu dan bapak sekalian, itu baru satu waktu ini. Itu baru satu tractus digestivus. Nah, di dalam hebatnya apa namanya istilahnya usus kita atau waniata, apakah namanya itu? Ini bladder ini kantong makanan kita. Ada 2 di situ secara mekanis, ada 2 otot. Satu otot longitudinal, ya. Jadi kalau ini adalah usus, ototnya itu longitudinal. Apa fungsinya ini? Napuru itu makanan. Kalau kita makan, dia berkontraksi, maka dia bawa makanan dari kerongkongan masuk di perut, masuk ke usus sampai di pelepasan. Dia jalan terus. Selama ada makanan, dia jalan terus. Ada juga namanya muscle circle, yaitu otot yang sirkularis. Apa itu kerjanya? Dia akan puru itu apa namanya? Usus-usus, tapi bukan pada waktu ada isinya. Kapan dia lakukan? Pada waktu kosong. Sama dengan jalan Profesor Basalama ini. Pernah melihat orang menyapu jam 10 atau jam 12 siang? Tidak akan pernah kita lihat. Mereka menyapu kapan? Pada malam hari. Begitulah juga usus kita. Kerjanya muscle circle ini nanti pada waktu usus kita itu kosong dari makanan. Nah, kapan itu? Jam 2, 3, 4, 5 jam atau 6 jam itu dia bekerja. Bayangkan kalau bekerja selama 30 hari. Bekerja selama sebulan dan seterusnya. Ibu dan bapak sekalian. Ibu yang dapat sekalian. Oleh karena itu di dalam banyak sekali yang saya akan sampaikan, tapi karena waktu cukup saya list saja. Meningkatkan kontrol gula darah. Nah, ini kalau saya terangkan cukup lama, tetapi yang jelas ada penelitian melihat bahwa setiap kita puasa,
gula darah kita itu menurun. Kemudian yang kedua, memerangi peradangan. Ada peradangan yang ada dalam diri kita karena makan terus si bocco ini. Dengan berpuasa mulai terjadi di mana itu ada peradangan, dia akan serang. Kemudian puasa juga dapat meningkatkan kesehatan jantung. Ya tadi sudah. Puasa juga dari 1.110 orang dewasa yang gemuk dan melihat menurunkan tensi, trigliserida, kolesterol, ya LDL, ya low density lipoprotein, itu adalah semacam kolesterol yang buruk. Sehingga pada kesempatan ini saya akan tutup dengan ada satu hal lagi yang cukup bagus, meningkatkan yang namanya HGH, Human Growth Hormone, di mana penelitian menunjukkan bahwa hormon kunci ini terlibat pada dalam pertumbuhan, metabolisme, penurunan berat badan dan kekuatan otot. Itu ditingkatkan. Akhirnya saya tutup dengan 10 manfaat dampak puasa. Pertama, baik bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. 2, psikologi yang tenang, cegah penyakit kronis. Ini juga saya tidak terangkan tadi adalah aspek kejiwaan. Saya terangkan sedikit saja. Niat kita pada waktu malam hari sudah dikunci. Jadi otak yang punya saraf ke perut, pada waktu kita mencium bau coto, dia langsung mengatakan, hei perut, Tuhan mau mencium bau coto, siap mau makan coto puangmu. Nah, pada waktu kita berniat dikunci, tidak ada lagi hubungan antara otak untuk ini. Makanya walaupun kita cium bau coto kalau siang hari karena niat kita sudah mengunci, maka tidak terjadi. Kenapa? Kalau terjadi seperti itu, maka perintah dari otak, puang mau makan, maka apa yang dilakukan perut? Dia mengeluarkan asam lambung. Nah, kalau asam lambung berlebihan bisa terjadi yang namanya stres, dan stres itu salah satu penyakit jiwa. Pola pikir yang lebih tajam, kemudian performa seksual meningkat pesat. Ini tidak saya sebutkan lagi. Mengurangi kegemukan tadi, mencegah dan penyembuhan penyakit mental. Kalau performa seksual meningkat itu jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Karena banyak juga dulu umat Islam puasa hari, puasa juga malam. Batin itu 1 bulan itu dia tidak kunjungi ladangnya. Maka turunlah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Kan orang berpuasa itu tinggi libidonya. Percaya saja. Kalau tidak ada berarti kita belum normal itu. Tinggi libidonya. Kemudian pencegahan penyembuhan penyakit, kekebalan tubuh yang meningkat. Makin kita banyak berpuasa, makanya kalau ada sesuatu orang pilek dan sebagainya, suruh dia tidur. Jangan makan. Agak salah itu kalau kita pilek, Piko makan coto. Tambah pilek karena tambah keluar itu melernya. Tapi kalau kita tidur, imun itu meningkat. Tidur dan berpuasa. Kemudian kesehatan bagi ginjal, pencegahan diabetes dan penawar sakit encok. Ya, penawar sakit lutut itu termasuk. Walaupun ini tidak langsung, tetapi karena kita lihatlah kebanyakan ulama-ulama kita yang banyak berpuasa itu, alhamdulillah terhindar dari penyakit semua ini. Semoga dengan ibadah puasa yang ikhlas kita kerjakan membuahkan sehat lahir dan batin sambil meraih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.